Sesumbar media Malaysia, 3 laga ke depan bakal susul timnas Indonesia di ranking FIFA. Miliano Jonathans layak masuk starting si timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak menyesal gabung Cremonese, Emil Audero sudah nyaman. Ole Romeni mulai latihan lagi, tanda perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Malaysia diyakini memiliki peluang besar untuk menyalip posisi timnas Indonesia di ranking FIFA. Pembaruan peringkat yang dirilis pada Kamis, tanggal 18 September tahun 2025, semakin memperlihatkan jarak yang kian tipis antara kedua negara. Pada update terbaru, timnas Indonesia justru harus turun peringkat setelah tampil pada 2 laga FIFA Matchday September tahun 2025. Skuad Garuda kini berada di posisi ke-119 dunia dengan koleksi 1157,94 poin. Padahal, Indonesia sebenarnya memperoleh tambahan 3,39 poin berkat kemenangan 6-0 atas Chinese Taipei dan hasil imbang 0-0 melawan Lebanon. Namun, posisi tersebut tetap membuat Garuda berada di urutan ketiga ASEAN setelah Thailand, 101, dan Vietnam, 114, sekaligus harus waspada terhadap Malaysia yang terus mendekat. Malaysia mencatatkan lonjakan peringkat signifikan usai menyapu bersih kemenangan atas Singapura, 2-1, dan Palestina, 1-0, pada FIFA Matchday September tahun 2025. Tambahan 9,75 poin dari 2 laga tersebut membuat Harimau Malaya kini mengoleksi 1148,23 poin. Dengan capaian itu, timnas Malaysia naik 2 peringkat ke urutan 123 dunia. Posisinya kini hanya terpaut 4 strip dari Indonesia. Media asal negeri jiran, Berita Harian, menilai momentum ini membuka jalan bagi Malaysia untuk mendekati sekaligus menyalip rival tradisionalnya. Peringkat 123 dunia membuat Malaysia hanya terpaut 4 peringkat dari rival tradisionalnya, Indonesia, yang turun 1 peringkat ke peringkat 119. Tim nasional berpeluang menambah poin setelah menjalani 3 laga kompetitif lagi tahun ini, tulis Berita Harian. Masih menurut laporan Berita Harian, ada 3 pertandingan internasional yang bisa dimanfaatkan pasukan Peter Klamovski untuk menambah poin dan memperbaiki posisi di ranking FIFA. Ketiganya adalah lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia dijadwalkan bertemu Laos dalam 2 pertemuan, 9 dan tanggal 14 Oktober tahun 2025, sebelum menghadapi Nepal di partai tandang pada tanggal 18 Oktober tahun 2025. Melihat kekuatan lawan, Harimau Malaya diyakini berpeluang meraih hasil maksimal dan merangsek ke jajaran 120 besar dunia pada tahun depan. Mereka akan menjalani 3 pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027, 2 diantaranya melawan Laos pada bulan Oktober dan Nepal pada bulan November, tulis media tersebut. Berdasarkan ketiga pertandingan tersebut, besar kemungkinan timnas Malaysia akan masuk dalam peringkat 120 besar dunia pada tahun 2026. Lanjutnya, nama Miliano Jonathans langsung menjadi sorotan publik sepak bola tanah air usai menjalani debut bersama timnas Indonesia pada FIFA Matchday di Surabaya. Dalam laga perdana, ketika Garuda menang telak 6-0 atas Chinese Taipei, pemain berdarah Depok ini hanya mendapat kesempatan tampil selama 19 menit menggantikan Beckham Putra. Dengan waktu bermain terbatas, Miliano belum sepenuhnya menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun, pada laga kedua kontra Lebanon yang berakhir imbang tanpa gol, Miliano dipercaya turun sejak menit awal. Bermain selama 84 menit, Winjer berusia 21 tahun tersebut sukses menampilkan kualitas yang membuatnya mendapat banyak pujian. Jika dibandingkan dengan 2 debutan lainnya, Mauro Zelstra dan Andrian Wibowo, performa Miliano lebih menonjol. Pemain FC Utrecht itu terlihat percaya diri dan mampu menyatu dengan para penggawa senior timnas Indonesia.
Bahkan, kehadirannya sempat menggeser pamor Marcelino Ferdinand yang masuk sebagai pengganti. Soal pemain muda, Patrick Kluivert punya selera sama seperti Shin Tae-yong. Ini juga sejalan dengan program PSSI yang menaturalisasi pemain muda untuk jangka panjang, kata Gusnul Yakin. Pengamat sepak bola senior asal Malang itu menyebut nama-nama yang sebelumnya dipromosikan Shin Tae-yong, seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Marcelino Ferdinand dari jalur lokal. Sementara itu, Justin Hugner, Elkan Bagnot, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, serta Rafael Struijk menjadi bagian dari pemain keturunan. Aturan FIFA sangat menguntungkan timnas Indonesia. Kita tak perlu alergi dengan naturalisasi. Biarkan program ini jalan. Sementara Simon Tahamata sebagai talent scouting akan terus menggali potensi lokal dari seluruh Indonesia. Ini akan jadi kombinasi bagus untuk sepak bola Indonesia, jelasnya. Namun, pada laga kedua kontra Lebanon yang berakhir imbang tanpa gol, Miliano dipercaya turun sejak menit awal. Bermain selama 84 menit, Winjel berusia 21 tahun tersebut sukses menampilkan kualitas yang membuatnya mendapat banyak pujian. Gusnul Yakin menilai Miliano Jonathans sudah pantas dimainkan sejak awal pada dua laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak, 8 dan tanggal 11 Oktober mendatang. Skill dan mental Miliano Jonathans sudah bagus. Patrick Kluivert tinggal mengarahkan bagaimana dia bermain taktis. Karena saya amati Miliano Jonathans, mainnya masih terlalu bernafsu. Jika sedikit dipoles, dia akan jadi senjata timnas Indonesia, paparnya. Kehadiran Miliano juga menambah variasi serangan timnas Indonesia di sisi sayap kiri, posisi yang selama ini banyak diisi Egy Maulana Fikri. Dua sayap ini punya gaya main sama. Tergantung kebutuhan tim, siapa yang ditampilkan Patrick Kluivert nanti, ucapnya. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia, Ole Romeni. Penyerang yang mengalami cedera parah pada Juli tahun 2025 lalu ini terlihat sudah kembali berlatih di lapangan. Kabar terbaru ini meningkatkan harapan agar Romeni bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Arab Saudi. Dalam babak kipat yang digelar Oktober tahun 2025 itu, Garuda tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebelumnya mengungkapkan kondisi Romeni masih terus dipantau oleh tim medis. Ia tidak ingin terburu-buru memberikan komentar sebelum ada laporan resmi, namun ia memastikan bahwa Ole Romeni memiliki tekad kuat untuk kembali bermain. Ole ada kirim pesan singkat ke Patrick Kluivert, dia ingin main di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick awal September ini. Merujuk pada pesan Romeni kepada pelatih timnas Indonesia, pesan itu menunjukkan pemain berusia 25 tahun tersebut sangat berambisi untuk memperkuat Garuda di ajang krusial tersebut. Ambisi itu pun terlihat dari upaya Romeni yang berusaha fit sebelum Oktober mendatang. Romeni mengalami cedera patah tulang kaki kanan saat membela Oxford United dalam laga pramusim Piala Presiden 2025 di Indonesia. Cedera tersebut membuatnya absen di FIFA Matchday September. Namun, melalui unggahan terbarunya di Instagram Story pada Jumat, tanggal 19 September tahun 2025, sore WIB, Romeni terlihat sudah berada di lapangan latihan di Amsterdam, Belanda, yang menandakan progres pemulihan yang signifikan. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak, skuad Garuda dijadwalkan bertanding pada 8-11 Oktober tahun 2025. Erick Thohir menyampaikan sebagian besar pemain yang berkarir di Eropa baru bisa bergabung di Arab Saudi pada tanggal 6 Oktober menyisakan waktu persiapan yang sangat mepet. Selain Ole Romeni, kondisi Ragnar Oratmangun juga menjadi perhatian. Absennya kedua pemain ini sangat mempengaruhi daya gedor lini depan timnas Indonesia, seperti yang terlihat dalam laga uji coba melawan Lebanon yang berakhir imbang 0-0.
Kehadiran Romeni dan Ragnar sangat diharapkan untuk memperkuat lini serang tim asuhan Patrick Kluivert agar bisa bersaing di babak kualifikasi yang krusial ini. Kiper tim nasional, Timnas Indonesia, Emil Audero, mengaku tak menyesal telah memutuskan bergabung dengan klub promosi Cremonese di Liga Italia tahun 2025 sampai tahun 2026. Pasalnya Emil mengaku sangat nyaman bermain untuk Cremonese. Bahkan suasana tim yang harmonis membuat Emil Audero optimistis bisa memberikan kontribusi terbaik di Serie A musim ini. Hingga pekan ketiga Liga Italia tahun 2025 sampai 2926, Cremonese menjadi tim promosi yang belum terkalahkan, sebuah awal yang menjanjikan di kasta tertinggi sepak bola Italia tersebut. Emil Audero menyatakan kebersamaan dan kekompakan tim menjadi kunci performa apik Cremonese. Suasana yang nyaman di dalam tim membuat seluruh pemain dapat menikmati setiap momen, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sangat bagus, terutama cara kami bekerja. Suasananya nyaman, dan hasilnya, kami semua bisa tampil baik saat latihan, kata Audero, dilansir dari laman resmi Cremonese. Menurut Emil Audero, suasana tim yang positif tidak hanya membuat mereka bersenang-senang, tetapi juga membantu membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi pertandingan. Saat ini, Cremonese menempati posisi ketiga klasemen Liga Italia dengan koleksi 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Audero menegaskan Cremonese akan terus berupaya membangun kekuatan untuk bersaing di Liga Italia. Persaingan ketat di kompetisi tersebut menuntut tim untuk selalu meningkatkan performa. Ini memungkinkan kami untuk bersenang-senang dan membangun fondasi yang kokoh, yang nantinya akan membantu kami selama pertandingan, imbuh Emil Audero. Pada pertandingan selanjutnya, Cremonese akan menjamu Parma di Stadio Giovanni Zini pada Minggu tanggal 21 September tahun 2025. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Cremonese untuk melanjutkan tren positif mereka di awal musim.